Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini ya, tema general readingnya adalah tak disangka dia setega itu melakukan ini di belakangmu saat cuek ke kamu. Jadi di video kali ini kita akan tekankan ya, apa yang dia lakukan ya saat dia cuek ke kamu ya, yang membuat dia itu merasa tega ke kamu. Jadi kita akan lihat secara detail mulai dari bagaimana energinya, apa yang dia lakukan ya, dan bagaimana situasi kondisi kamu dan dia saat ini. Perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau booking ya untuk personal reading, silahkan hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya kita mulai ke pembacaan energi. Saya akan lihat ya bagaimana situasi kondisi energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana situasi kondisi energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah situasi kondisi energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Wow, di sini ada kartu The Hierophant ya. Jadi saya merasa beberapa di antara kamu saat ini sedang merasa kesal, sedang merasa lelah menghadapi seseorang yang sepertinya tidak serius ya dalam menjalin suatu komitmen hubungan gitu ya. Makin diseriusin makin dia ini nggak tahu diri ya, makin diseriusin dia juga sepertinya semakin banyak bertingkah yang membuat diri kamu merasa ragu ya terhadap nasib hubungan ini ke depannya seperti apa. Karena kamu juga nggak mau ya menjalani suatu hubungan kalau pada akhirnya akan mengecewakan ya dari pihak kamu sendiri. Jadi kayak kamu tuh saat ini berharap adanya suatu kejelasan ya nasib hubungan ini ke depannya itu seperti apa dari dirinya dia. Karena kamu nggak mau gitu ya memaksakan diri menjalin suatu hubungan yang tak pasti, karena yang kamu butuhkan saat ini hanyalah suatu kepastian gitu ya, bukan ketidakjelasan seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Dan di sini yang aku rasakan tuh akhir-akhir ini yang membuat situasi hubungan kamu semakin rumit ya. Saya merasa bahwa kurangnya terjalin komunikasi yang baik dari dia. Entah dia terlalu menyibukkan diri ya sama aktivitasnya, atau memang dia sengaja menghindar dari kamu, sehingga membuat kondisi situasi kamu dan dia makin lama makin jauh gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan keinginan kamu ya, bukan harapan kamu, karena pada saat awal pertama kali kamu mengenal dia, kamu merasa bahwa dia adalah sosok seseorang yang baik, seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba sikap dia ada yang aneh gitu, seolah ada rahasia besar yang dia lakukan di belakang kamu ya. Kita coba lihat lagi. Bagaimana situasi energi kamu dan dia? Bagaimana situasi energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah situasi kondisi kamu dan dia saat ini? Oke, saya melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang makan hati ya. Kayak kamu tuh tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa kamu lakukan hanya mengelus dada gitu ya. Kenapa? Ya karena percuma juga gitu ya. Ketika kamu bersuara pasti ujung-ujungnya menimbulkan spekulasi yang pada akhirnya memicu terjadinya perdebatan. Daripada hal itu terjadi, lebih baik kamu mengambil sikap diam gitu ya, sembari mengelus dada gitu. Karena banyak sekali tekanan yang kamu rasakan ya, yang terjadi dalam situasi hubungan ini, terutama menghadapi sikap egonya dia, terutama menghadapi sikap childishnya dia. Makin lama dia makin gak dewasa ya, yang aku rasakan makin lama dia juga sepertinya kurang sekali effortnya ya dalam hubungan ini, sehingga kamu sebagai pasangan merasa dipermainkan sama seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu gitu. Dan di sini yang aku lihat tuh kamu rasanya ingin menyerah ya.
yang aku rasakan, kamu tuh capek gitu, kamu lelah, kamu ingin menyerah. Kenapa? Ya karena banyak sekali sebenarnya ya ungkapan isi hati yang ingin kamu sampaikan ke dia. Tapi kamu sadar gitu ya bahwa saat ini tuh kamu berdealing dengan seseorang yang emosinya terlalu meluap-luap gitu. Karena ketika kamu mencoba mengutarakan isi hati kamu, itu bisa memicu terjadinya pertengkaran. Makanya kenapa akhir-akhir ini tuh kayak kamu tuh banyak sekali menyimpan ya segala amarah yang kamu tahan sampai pada ini tuh kayak ya ini gambaran kamu tuh nggak bisa berkata apa-apa ya, hanya bisa mengelus dada. Karena percuma juga ketika kamu bersuara pasti akan memicu terjadinya suatu perdebatan ya, karena kamu saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang menurut aku tuh kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya karena dia tidak ada effort ya untuk berusaha mengimbangi ya sisi kekurangan kamu, dan dia juga sepertinya tidak ada keinginan untuk berusaha ya memajukan hubungan ini menjadi lebih baik gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa ya bahwa kayak kamu tuh gambarannya udah muak banget gitu, muak banget sama dia, muak banget sama sikapnya ya, muak banget sama tingkahnya, dan masih banyak lagi. Tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin kamu sadar gitu ya bahwa yang kamu hadapi ini bukanlah orang yang normal gitu ya. Orang yang terlalu mungkin NPD ya, narsistik. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya secara dewasa. Kita cek lagi ya bagaimana situasi kondisi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini. Mohon berikan petunjuk ya atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi aku ngerasa ya bahwa kamu tuh saat ini lebih memilih ya ingin rasanya sendiri. Kenapa? Ya karena kamu sadar gitu ya, punya pasangan tuh bukan membahagiakan seperti apa yang orang-orang katakan gitu ya. Justru malah di saat kamu punya pasangan ya, hidup ini penuh dengan tekanan, penuh dengan gejolak, penuh dengan emosional ya, dan beberapa di antara kamu bahkan merasakan stres, merasakan depresi karena hubungan ya yang sejatinya indah tidak kamu dapatkan. Justru malah yang kamu rasakan hanyalah sebuah kesedihan dan siksaan gitu. Karena jika dilihat dari energinya, kamu merasa bahwa hubungan ini tuh sangat indah pada saat awal gitu ya. Tapi makin kesini makin banyak sekali rasa kekecewaan yang kamu terima ya. Terutama beberapa di antara pasangan kamu ya, seperti ini kayak orang yang kurang bisa memberikan banyak waktu ke kamu. Ya kamu sadar bahwa dia memang orangnya sibuk gitu. Tapi sesibuk-sibuknya dia, masa sih gitu ya nggak ada waktu sedetik pun hanya untuk menemani kamu. Dan itu tuh tidak pernah kamu dapatkan, sehingga saya merasa beberapa di antara kamu tuh sampai rela loh ya nekat berkenalan dengan ya orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, mungkin yang ada di sosmed kamu, hanya untuk menghilangkan rasa kejenuhan kamu. Karena sebenarnya kamu tuh bukan tipikal orang yang gak setia ya. Itu semua terjadi karena rasa kesepian yang terjadi dalam kehidupan kamu akibat pasangan kamu kurang sekali mengorbankan waktu demi diri kamu. Seperti itu. Karena memang ya yang aku rasakan tuh letak perselingkuhan terjadi ya, itu bisa terjadi karena kurangnya adanya komunikasi dan sentuhan kasih sayang ataupun perhatian. Dan aku juga nggak bisa menyalahkan kamu gitu, karena apa yang menjadi hak kamu tuh tidak kamu dapatkan. Makanya mungkin ada di antara kamu tuh yang sampai terbuai rasa kenyamanan sama orang lain karena apa yang kamu butuhkan ya bukan kamu dapatkan dari pasangan kamu, melainkan orang yang akhir-akhir ini sedang dekat sama kamu, kayak gitu. Kita cek lagi bagaimana kondisi energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana kondisi energi kamu dan dia saat ini. Oke. Aku melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya sudah mulai belajar untuk memahami bagaimana makna mencintai kamu yang sebenarnya. Karena pada saat flashback ke belakang, aku tuh ngelihat ya antara kamu dan dia ini bagaikan air dan minyak yang susah untuk menyatu ya, karena kurangnya rasa kepekaan dia terhadap diri kamu gitu, sehingga memicu terjadinya ketidakseimbangan yang terjadi di dalam hubungan ini. Karena konsep dalam menjalani hubungan itu kan
ya pentingnya ya rasa memahami satu sama lain, ya saling melengkapi, ya saling menjadi support system yang baik, dan itu tidak kamu jalankan dengan baik ya, sehingga menjadi tidak stabil ya kondisi hubungan kamu. Tapi saat ini ya beberapa di antara mereka tuh sepertinya mulai sadar gitu ya, bahwa ketika dia menginginkan adanya suatu kebahagiaan, maka harus ada yang dirubah dari sikapnya dia kepada kamu. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang saat ini sedang merasa bahwa dia saat ini bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik, lebih perhatian, lebih menunjukkan sikap respectnya dia kepada kamu ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang mencoba ya mengurangi rasa egonya dan berusaha menerima segala bentuk kekurangan kamu. Itu semua terjadi semata-mata ya karena dia tahu gitu ya bahwa letak ketakutan terbesar dia adalah kehilangan kamu. Seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana kondisi energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana kondisi energi kamu dan dia saat ini? Oke. Saya melihat ya saya merasa ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang pusing ya, sedang capek, sedang pusing menghadapi sikap ataupun tingkah kelakuan dia yang akhir-akhir ini tuh menguji mental kesabaran kamu. Memang aku merasa bahwa kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sangat misterius ya. Dia ini orangnya susah ditebak gitu ya. Terkadang tuh sifatnya berubah-ubah gitu ya. Kadang dia bisa menjadi seseorang yang memanjakan kamu. Tapi terkadang ya dia ini seolah-olah bisa loh menjadi seseorang yang bagaikan musuh dalam selimut gitu ya. Bahkan kayak kamu tuh sering banget meragukan rasa cintanya kepada kamu gitu, karena sikap dia yang selalu berubah-ubah, nggak konsisten gitu ya. Terkadang sehari bisa jadi A gitu ya, besoknya lagi bisa jadi B, kemudian hari besoknya lagi bisa jadi C gitu. Jadi kayak ya kamu sangat susah gitu ya memahami apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, apa tujuan kamu mendekati aku, dan apa makna kamu dalam menjalani hubungan ini gitu. Karena kok makin kesini tuh aku makin susah gitu ya, makin gak ngerti sama alur cerita kamu gitu ya. Padahal aku tuh selalu berusaha memposisikan diri menjadi pasangan yang terbaik buat kamu gitu. Tapi kenapa kamu gak sadar ya sama seluruh pengorbanan yang selama ini telah aku lakukan demi diri kamu gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa ya bahwa sebenarnya orang ini dia punya ini ya, yang aku rasakan tuh dia punya rasa takut loh ya sama kamu. Tapi itu tadi ya, dalam artian tuh dia sadar bahwa dia takut sama kamu tapi dia gak mau berubah gitu ya. Dan saya merasa akhir-akhir ini memang kamu terlihat ya bahwa ya kamu gak cuma lelah secara fisik ya, tapi lelah juga secara mental. Kita cek lagi ya bagaimana kondisi energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana kondisi energi kamu dan dia saat ini. Wow, saya melihat ya di sini ada kartu The Magician ya. Jadi saya merasa hubungan yang penuh dengan kepalsuan ya. Hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran. Jadi terlihat ya, karena di sini saya fokus ya kepada dia. Jadi saya merasa bahwa saat ini dia sudah mulai nggak jujur sama kamu, bahwa saat ini dia sudah mulai ya dramatis banget ya sama kamu. Bahkan beberapa di antara mereka juga terlihat bahwa dia sudah mulai merasa banyak sekali ya sesuatu hal yang dia lakukan di belakang kamu, dan jika kamu merasa tahu itu akan sangat menyakitkan ya, akan sangat menyakiti mental perasaan kamu gitu. Dan di sini memang yang saya rasakan situasi energi dia ini benar-benar sudah nggak sama ya seperti pada saat awal-awal kamu mengenal dia. Karena jika dilihat dari energinya di sini ada dorongan ya, ada indikasi dorongan dari orang lain, di mana saya merasa bahwa dia sedang menutupi kedekatan dia bersama orang baru. Dan aku yakin bahwa di antara kamu tuh sebenarnya sadar gitu ya, bahwa saat ini tuh rasanya dia telah menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini. Tapi karena kamu gak punya bukti yang kuat, sehingga kamu hanya bersikap diam gitu ya. Kamu tuh berharap adanya keajaiban dari semesta yang membongkar gitu ya kelakuan dia selama ini ke kamu. Karena orang ini pandai memanfaatkan ya,
pandai memanfaatkan situasi kamu, pandai memanfaatkan kelebihan kamu gitu. Bahkan saya merasa tuh orang ini memiliki ketergantungan hidup ya dengan kamu. Entah mungkin selama ini kamu tuh selalu memanjakan dia dengan materi ya. Entah mungkin kamu selama ini terlalu sering memaafkan kelakuannya ya. Atau mungkin ya karena dia sadar gitu ya bahwa kamu tuh tipikal orang yang mudah dimanfaatkan kebaikan kamu, makanya kayak orang ini tuh menyelam sambil minum air gitu ya. Dalam artian ya dia menjalin hubungan dengan kamu sembari dia memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan kamu. Ya nggak tahu ya apakah di sini kamu terlalu polos atau mungkin kamu terlalu banyak ya dirayu-rayu, dijanji-janjikan gitu ya sesuatu keindahan sama dia, sehingga tanpa kamu sadari bahwa selama ini hidup kamu tuh ya dijadikan sebagai apa ya, dalam artian tuh kayak dimanfaatkan sama dia gitu. Karena The Magician ini menggambarkan tentang kepalsuan ya. Jadi kayak menggambarkan tentang sesuatu hal yang semu. Artinya ketika dia mengatakan cinta ke kamu, ya cintanya nggak realistis, cintanya semu gitu ya. Ketika dia mengucapkan setia ke kamu, ya tandanya setia yang gimana sih gitu ya, setiap tikungan ada ya. Ketika dia mengucapkan mungkin rasa sayang ya ke kamu, tapi sayangnya ini nggak nyata gitu ya. Sayang hanya sebagai ucapan, hanya sebagai pemanis gitu ya, bukan benar-benar dari hati. Jadi saran dari aku, kamu lebih berhati-hati ya. Jadi kayak lebih ya kamu harus sadar gitu ya, selama ini dia sudah se-effort apa sama kamu. Jika memang dia benar-benar bisa membuktikan rasa cintanya, ya layak untuk kamu pertimbangkan. Tetapi jika selama ini terlalu banyak ya dia menyiksa mental kamu, ya lebih baik kamu buka mata, buka hati kamu gitu ya. Kamu harus bisa berpikir lebih realistis gitu ya. Dimana tujuan kita menjalin suatu hubungan tuh ya untuk kebahagiaan gitu ya. Hidup satu kali. Jadi sebisa mungkin nikmatilah hidup kamu bersama orang yang tepat, orang yang benar-benar sayang sama kamu. Oke. Dan di sini aku akan coba baca, lihat ya, apa yang selama ini dia lakukan ke kamu saat dia cuek ya, saat dia cuek ke kamu. Apa yang selama ini dia lakukan ke kamu? Ya, apa yang selama ini dia lakukan di belakang kamu saat dia cuek ya? Apa yang selama ini dia lakukan ke kamu saat dia cuek? Apa yang selama ini telah dia lakukan ke kamu saat dia cuek? Oke, ya jadi saya melihat beberapa di antara mereka ini memang ada seseorang yang sifatnya itu nggak bisa memulai ya. Jadi dia harus caper dulu. Ya dia orangnya nggak mau memulai. Nggak mau memulai apa ya, nggak mau memulai berkomunikasi, nggak mau memulai meminta maaf dulu, tidak mau menghubungi dulu, pengennya kamu yang memulai gitu. Karena ya di antara mereka ini sebenarnya ketika dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu ya, bukan dia bahagia, sebenarnya dia sangat menderita, tetapi karena ego yang terlalu menghalanginya sehingga ya sudah gitu ya, dia berpikir ketika aku dan kamu diem-dieman, pasti ujung-ujungnya kamu yang akan memulai terlebih dahulu. Jadi kayak membuat orang itu merasa termanjakan ya oleh perlakuan kamu gitu. Jadinya itu kayak kebiasaan gitu. Sebenarnya kamu juga terkadang tuh pingin gitu ya, dia yang memulai awal, bukan selalu aku ya yang memulai terlebih dahulu berkomunikasi dengan kamu. Tapi itu tidak pernah terjadi karena memang ya itu kayak sesuatu hal yang sudah kebiasaan, yang sudah menjadi tabiatnya dia, karena selama ini kamu selalu yang memulai terlebih dahulu gitu. Padahal jika dilihat dari energinya, saat dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu ya, dia ini benar-benar sangat terpuruk banget loh ya. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata, yang sampai meratapi kesedihannya. Kenapa? Ya karena sehari saja dia nggak dengar suara kamu tuh kayak rasanya kangen banget gitu. Tapi ya dia terlalu terhalangi oleh rasa ego dia yang sangat gede banget gitu. Ya kamu sadar bahwa kamu tuh orangnya nggak sempurna gitu. Kamu pun juga orangnya punya ego. Tapi jika dibandingkan dengan ego dia, ya kayak kamu tuh kalah egonya gitu ya. Lebih gedean dia ketimbang kamu gitu. Padahal ya kamu tuh udah banyak belajar sebenarnya ya, yang aku rasakan. Kayak kamu tuh udah mulai berusaha mengurangi ego kamu gitu. Tapi kenapa gitu, justru malah orang ini terlalu mendewakan egonya dia gitu. Kenapa gitu ya, kamu tuh gak berkaca sama aku apa gitu ya. Padahal kamu tuh orang yang selalu ya di awal tuh mengingatkan aku tentang ego gitu ya. Aku gak boleh terlalu ego, gak boleh terlalu gini. Ternyata kamu sendiri pelakunya. Ya seperti itulah drama dalam kehidupan cinta kamu dan dia.
Jadi ini orang tuh yang dia lakukan di belakang kamu ya udah dia berdiam diri gitu ya, sambil dia caper ke kamu saat dia cuek ke kamu, saat tidak ada komunikasi gitu ya. Dia memang sering banget panas-panasin kamu, kompor-komporin kamu gitu ya. Dia sengaja nge-trigger kamu agar kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu ya. Ini tuh bakal mempan banget ya bagi kamu yang mungkin gampang kepanasan ya. Karena ya orang ini kayak gitu sifatnya gitu ya. Ketika dia nggak ada komunikasi dengan kamu, dia nggak berani ya. Bukan nggak berani, tapi dia memang sengaja nggak mau memulai komunikasi, tapi dia pakai drama caper ya. Kayak misalnya kompor-komporin kamu, kayak posting inilah, quotes inilah ya, healing ke tempat ini, ke tempat itu. Dimana tujuannya memang ya targetnya kamu ya. Biar kamu tuh tanya, loh kamu sekarang di mana gitu ya, sama siapa? Kamu udah lupa sama aku atau gimana? Kayak gitu. Itu pancingannya dia. Terus yang aku lihat ya, yang dia lakukan di belakang kamu saat dia cuek ke kamu, di sini ada seseorang yang justru malah dia fokus ya. Dia fokus berkaca sama diri dia sendiri. Apakah selama ini dia sudah layak untuk kamu? Apakah dia selama ini sudah memposisikan diri menjadi seorang pasangan yang baik apa belum? Gitu. Jadi ada sisi poin plusnya gitu. Karena jika dilihat dari energinya ya, ketika dia cuek ke kamu, ketika dia ada masalah ke kamu, memang dia sengaja ya menghindari kamu, menjaga jarak dengan kamu, di mana dia berusaha mencari ketenangan agar dia bisa menemukan titik introspeksi yang baik gitu. Karena ya orang yang introspeksi diri itu kan ya dibutuhkan kesunyian, kesendirian gitu, agar dia menemukan jati diri dia sendiri gitu. Jadi yang dia lakukan di belakang kamu ketika dia cuek ke kamu, ya udah dia memang sengaja menjaga jarak ya, dia sengaja mencari kesunyian, mencari keheningan agar orang ini bisa berkaca gitu ya, apakah aku tuh layak buat kamu atau enggak gitu. Karena yang aku rasakan tuh beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang dia selalu memposisikan diri menjadi pasangan gak layak buat kamu gitu. Itu yang menjadi sisi negatifnya dia. Padahal kamu tuh bukan orang yang kayak gitu. Kamu tuh bukan orang yang terlalu mengejar kesempurnaan. Tapi dia selalu gitu ya memposisikan diri menjadi pasangan yang kayak kurang layak bagi kamu. Kayak misalkan tuh gini ya, ya udah ngapain kamu sama aku gitu ya, padahal aku tuh nggak layak gitu ya buat kamu, aku tuh penuh kekurangan, aku tuh nggak sempurna gitu ya, masih banyak kok orang yang lebih dari aku gitu, kenapa kamu masih mau sama aku? Dan itu tuh kayak terkadang membuat diri kamu merasa risih, nggak nyaman gitu ya. Padahal ya kamu tuh bukan tipikal orang yang mengejar kesempurnaan, hanya dia sendiri yang sifatnya itu kayak apa ya, dia ini orang yang gampang minder ya menurut aku, kayak selalu merasa kurang dan selalu membandingkan diri dia dengan orang lain, sehingga itu yang terkadang tuh membuat kamu juga merasa greget juga gitu ya, pengen getok kepala dia gitu loh. Kita cek lagi ya, apa yang dia lakukan saat dia cuek ke kamu. Wow, di sini saya melihat ya ada seseorang tuh yang merasa mentang-mentang ya, merasa sok percaya diri gitu ya, merasa seolah-olah dia bisa hidup tanpamu, padahal enggak ya. Karena jika dilihat dari energinya, di saat dia cuek ke kamu dia kehilangan arah ya. Di saat dia cuek ke kamu dia merasa kesepian gitu. Tapi ya dia ini orang yang kayak selalu mentang-mentang gitu ya. Mungkin mentang-mentang selama ini kamu yang selalu kejar-kejar dia gitu ya. Mungkin kamu yang selama ini selalu banyak berkorban demi dia, sehingga ya dia selalu merasa sok gitu ya, si paling gitu ya, si paling cakep, kayak si paling wow, si paling gini gitu. Intinya ya sudah gitu ya, kayak misalkan kamu cuekin dia ini orangnya dendaman gitu, dia bakal cuekin kamu ya. Kamu nggak balas chatnya, ya dia nggak bakal balas chat kamu gitu ya. Terus ketika kamu mendiamkan dia bakal jauh bisa lebih bersikap dingin ke kamu. Wow, ini orang tuh sifat dendamnya gede banget loh ya. Terus saya juga melihat ya, di antara mereka ini juga orangnya kayak sedikit munafik gitu loh ya. Dia sadar bahwa sebenarnya hidup tanpa kamu tuh merupakan kesedihan terbesar bagi hidupnya dia. Tapi tetap gitu ya, seolah di depan kamu dia ini kayak
kayak apa ya, kayak terlihat nggak butuh-butuh amat ya sama kamu gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh greget banget nih orang gimana sih gitu ya, dipertahanin ya, rasanya tuh sulit gitu. Tapi ketika aku ingin ngelepasin kamu tuh selalu menghalangi aku. Jadi kayak gitu. Karena ada ya di antara kamu tuh yang memang capek gitu, kamu tuh ingin lepas dari dia, tapi di saat kamu ingin benar-benar melepaskan dia, selalu ada aja drama yang dia lakukan agar diri kamu tuh tidak benar-benar pergi melupakan dia. Terus di sini ada juga ya di antara mereka yang di saat dia cuek ke kamu, dia lebih memilih ya sepertinya tidak menghiraukan kamu gitu. Dia memposisikan diri menjadi seorang yang kayak ya aku nggak sudi gitu ya, kayak bener-bener meskipun kamu nggak angkat telepon aku ya is okay gitu ya, nggak apa-apa. Beberapa di antara mereka ini kayak saya merasa cari penghiburan dia sendiri ya, cari penghiburan dia sendiri, nggak tahu ya hobinya apa, bisa tebar pesona gitu ya, bisa caper sana sini ya, atau mungkin beberapa di antara mereka ini kayak ya sudah melakukan sesuatu hal yang di luar kendali kamu ya, di luar prediksi kamu. Entah dia nongkrong-nongkrong, mungkin dia clubbing ya, mungkin beberapa di antara mereka ini kayak ya sudah gitu ya, berusaha melakukan sesuatu hal ya untuk menghilangkan rasa kegalauan dia. Kita lihat apa yang dia lakukan di belakangmu saat dia cuek ke kamu. Wow, saya melihat ya di sini ada pesta-pesta. Jadi bisa dipastikan ya di saat dia cuek ke kamu ya, dia benar-benar tidak ada effortnya untuk berusaha meminta maaf ke kamu gitu ya. Meskipun dia yang melakukan kesalahan, justru malah orang ini terlalu asik-asik dengan dunia dia sendiri. Kayak misalkan dia party-party sama teman-temannya lah ya, mungkin dia kayak healing ya, healing sama teman-temannya ya, datang ke tempat ini ke tempat itu, nongkrong gitu ya, ataupun ke kafe-kafe, ke klub-klub gitu ya. Dia tidak peduli gitu ya bagaimana rasa sakitnya kamu menanti kabarnya dia, karena yang dia tahu bagaimana membahagiakan diri dia sendiri bersama circle-nya gitu. Dan sebenarnya itu kayak aku tuh ngerasa kamu tuh nggak nyaman ya sebenarnya melihat circle pertemanan dia, karena kayak sangat amat tidak sehat, karena tidak membawa dampak yang positif ya buat dia, melainkan sangat membawa dampak negatif. Bahkan beberapa di antara kamu tuh sering banget loh merasa bertengkar sama dia gara-gara ya circle-nya dia ini gitu loh ya, yang kayak ih lo ini kenapa sih gitu ya, kayak circle kamu tuh nomor 1 sedangkan aku tuh kayak jadi nomor 2 gitu loh. Terus di sini ada juga ya di antara mereka ini sedang membaca situasi kamu ya. Jadi di saat dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, jangan dikira dia tidak peduli gitu ya. Dia ini kayak merencanakan sesuatu ya, dia sedang bikin strategi bagaimana cara ya agar kamu tuh makin penasaran sama dia ya, agar kamu tuh semakin tertarik ya untuk berusaha ingin kepo terhadap dirinya dia, karena dia ini tipikal orang yang paling tahu loh ya titik kelemahan kamu. Makanya dia sering banget memanfaatkan titik celah kamu ya, yang seharusnya kamu marah ke dia jadi nggak bisa marah, karena dia punya kekuatan, karena dia punya power bagaimana membuat diri kamu yang awalnya biasa aja jadi luar biasa ya, yang membuat diri kamu tuh awalnya nggak kepo ke dia jadi super kepo gitu. Karena dia punya strategi ketika dia ketika dia dan kamu saling diam ya, dia ada rencana, ada strategi. Dia membaca gerak-gerik kamu gitu ya, dia mengawasi kamu, mengamati kamu dari jauh. Bahkan ya meskipun kamu dan dia tidak berkomunikasi, tapi dia orang yang selalu tahu apa yang kamu lakukan meskipun kamu nggak harus laporan ke dia. Dia tahu loh. Karena memang ya dia mata-matanya banyak. Bahkan hati-hati juga. Ya, saya melihat tuh ada di sekitar kamu yang seperti itu kayak menjadi tangan kanannya dia, menjadi apa ya, informan gitu ya. Kayak ketika kamu bergerak gini, ya ada ya temannya dia juga yang kamu kenal, dia selalu laporan gitu. Jadi kayak harus hati-hati. Kita lihat apa yang dia lakukan ke kamu. Mencari sesuatu hal yang tenang ya. Jadi memang ada ya seseorang yang di saat dia sedang bertengkar sama kamu, sedang cuek ke kamu,
Dia berusaha menenangkan diri dia karena dia nggak mau memaksakan diri menyelesaikan masalah di saat kondisi batin dia masih memanas. Jadi dia ingin mencari ketenangan terlebih dahulu, ya, berusaha menyetabilkan ya situasi emosional dia, baru ketika dia merasa siap untuk memecahkan masalah dengan kamu, ya, dia akan muncul gitu di hadapan kamu. Karena kayak ya menurut aku di antara mereka ini orangnya sangat bijaksana, orangnya sangat dewasa. Bukan niatan dia lari dari masalah, tapi dia sengaja mencari timing ya, mencari timing yang tepat. Kapan ya dia ini bisa nyelesain masalah dengan kamu gitu. Karena dia nggak mau juga gitu ya, di saat kamu panas dia panas, kemudian kita menyelesaikan masalah, justru malah ini akan memicu terjadinya gejolak baru seperti itu. Dan di sini aku akan coba lihat ya. Aku akan coba lihat. Aku akan coba cek ya di sini. Pesan leluhur ya, pesan leluhur untuk kamu. Pesan leluhur untuk kamu apa di sini? Ada karma ya. Jadi kamu nggak perlu sedih ya. Kamu nggak perlu tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, karena di sini orang-orang yang sedang menyakiti kamu, orang-orang yang sedang dalam artian pernah mengecewakan kamu, ya, saat ini dia sedang menerima karma sehingga menyadarkan dia bahwa hidup itu tidak boleh gitu ya, disia-siakan untuk menyakiti siapapun gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh ya beberapa di antara mereka ini sedang menerima karmanya, yang membuat dia akhirnya sadar gitu ya bahwa ya selama ini dia tidak cukup baik ya memposisikan diri menjadi pasangan. Dia tidak cukup membahagiakan kamu, dia sering tipu kamu gitu ya, dia sering bohongin kamu. Bahkan di antara mereka juga sering memanfaatkan kamu gitu. Akhirnya dia sadar bahwa kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang dihadapi itu merupakan tindakan dia di masa lalu gitu ya. Ya karena mungkin dia terlalu banyak gaya, terlalu banyak tingkah gitu. Terus di sini juga ada pesan leluhur untuk kamu ya, nikmati aja proses yang terjadi ya. Sedih bahagia itu merupakan bagian dari proses dalam menjalani suatu hubungan, tapi kamu juga perlu pertimbangan ketika hubungan tidak membuat diri kamu merasa berkembang. Ya lebih baik kamu pikirkan ya, apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau sebaiknya dilepaskan dan mengikhlaskan. Karena percuma juga gitu ya kita mempertahankan sesuatu hal yang terlalu toksik, itu juga akan membawa dampak negatif ya, membawa dampak negatif tersendiri di dalam hidup kita. Makanya kita harus bisa lebih bijaksana gitu ya. Mana yang membuat diri kamu berkembang, pertahankan. Mana yang membuat diri kamu merasa tertekan, lepaskan. Karena tidak mungkin ya semesta melepaskan seseorang ya, pasti akan ada alasannya. Mungkin orang ini kurang tepat buat kamu, mungkin kamu akan digantikan dengan seseorang yang lebih layak untuk kamu cintai. Terus di sini juga saya melihat ada pesan leluhur untuk kamu. Pesan leluhur untuk kamu, ya terkadang tuh kamu punya ekspektasi ya, kayak beberapa di antara kamu ya pada saat awal mengenal dia, kamu terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi akan keindahan ya, menjalin suatu hubungan dengan dia, padahal kamu belum sepenuhnya mengenal sisi terdalamnya. Karena fisik itu bukan jaminan. Jadi segala sesuatu memang harus dibutuhkan adanya suatu proses untuk sama-sama saling mengenal satu sama lain. Dan di sini yang aku rasakan penyesalan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu, yang membuat diri kamu merasa tidak bahagia ketika kamu menjalin hubungan dengannya ya. Saya merasa tuh kurangnya ikatan pengenalan ya, ikatan sama-sama saling memahami kekurangan satu sama lain, sehingga ketika muncul ya adanya suatu sisi negatif dari dia, itu benar-benar membuat diri kamu merasa kecewa. Karena kayak ya kamu orangnya gampang nyaman gitu ya, gampang nyaman di awal, terutama ketika seseorang tersebut pandai ya, pandai berkata-kata ya, pandai berjanji-janji seperti itu. Terus aku sadar ya bahwa aku paham ya maksudnya ya,
Aku paham bahwa di sini tuh ada di antara kamu yang saat ini sedang menangisi seseorang, ya, sedang meneteskan air mata untuk seseorang yang nampaknya apa ya, dia telah merusak mental kamu, ya, dia telah menyiksa batin kamu, dan sebenarnya kayak air mata kamu ini nggak layak ya untuk kamu teteskan demi seseorang seperti dia. Karena dia memang sebenarnya tidak layak untuk kamu cintai gitu. Karena kamu sudah 1000 kali memaafkan dia, tapi tetap aja tidak membuat dia tersadar dan berubah gitu. Jadi kayak daripada tangis kamu ya, capek-capek untuk menangisi dia, lebih baik kamu teteskan air mata kamu untuk berdoa ya secara tulus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu akan jauh lebih tulus, jauh lebih bermanfaat gitu ya, daripada menangisi seseorang yang sejatinya dia aja nggak peka terhadap perasaan kamu. Jadi kayak ya saat ini sudah waktunya gitu ya untuk kamu tuh sadar gitu ya, sudah waktunya untuk kamu tuh membahagiakan diri kamu sendiri gitu, karena nggak ada faedahnya gitu ya menangisi seseorang yang nggak layak buat kamu. Terus juga di sini ya saya merasa beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang merasa berbahagia karena nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini kamu tuh deket sama seseorang yang merasa tuh sepemikiran ya, sefrekuensi dengan diri kamu. Tapi ingat ya, ada korelasinya dengan kartu yang tadi. Kayak kamu tuh nggak boleh terlalu nyaman terlebih dahulu sebelum kamu tuh benar-benar tahu dia siapa, tahu sisi buruknya ya, agar tidak terjadi penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Terus saya juga melihat ya, berhentilah mencari kabar untuk seseorang yang nggak ada effortnya. Kayak jadi di sini saya melihat ya kamu saat ini merasa nggak tenang gitu, karena kayak kamu tuh merasa saat ini sedang digantung sama seseorang yang nggak tahu keberadaannya di mana gitu ya. Mungkin ada yang tiba-tiba WA kamu diblokir gitu ya, kemudian kamu chat tuh hanya centang 1, centang 2 tapi nggak ada respon, kamu telepon nggak diangkat atau mungkin panggilan dialihkan ya. Ya sudah gitu ya. Ketika seseorang tidak bisa diharapkan ya, maka dia tidak layak untuk kamu gitu, karena kamu berhak bahagia, kamu berhak dicintai oleh orang-orang yang tepat gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak, semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian ya. Dan bagi kamu yang mau booking personal reading, silahkan hubungi aja kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.